Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan kitab Kejadian bab 11 dengan judul perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Menara Babel. Waktu itu di bumi ini manusia itu hanya berbahasa satu bahasa. Berbahasa satu, yaitu bahasa mereka waktu itu. Satu logatnya, satu bahasanya, ya. Seluruh manusia. Enggak kreatif ya. Jadi kurang kreatif. Lalu udah itu mereka seperti ini, ngumpul aja. Jadi mereka membangun kota, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka malah senang kumpul-kumpul. Jadi kumpul-kumpul asal tidak makan, makan-makan asal tidak kumpul. Atau maksud saya makan tidak makan asal kumpul. Yang nggak tahu apa mereka makan atau tidak. Yang jelas mereka tidak mau diserakkan ke seluruh bumi. Jadi mereka mengumpul aja di situ. Sama seperti kita sekarang ini kan, kadang-kadang kalau ada pertemuan tuh, satu kelompok ngumpul sendiri, yang lain ngumpul sendiri gitu. Jadi mereka tidak mau berbaur. Demikian juga ini ya, mengumpul di satu bahasanya, satu bangsanya sendiri mereka ya. Mereka tidak mau pergi ke seluruh bumi, ke penjuru bumi untuk ya beranak cucu dan sebagainya ya. Mereka ngumpul di kota itu ya, dan mendirikan menara Babel ya. Ini merupakan simbol dari kesombongan manusia. Lalu Tuhan melihat itu dan Tuhan tidak senang ya. Lalu dengan firman-Nya dikacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Jadi masing-masing mereka ini bingung ya. Ngomong sama temannya tapi nggak ngerti. Kamu ngomong apa? Kamu pakai bahasa apa? Nggak ngerti mereka. Jadi begitu bingung mereka, terus mereka berpencar ke seluruh bumi, dipencar oleh Tuhan. Makanya disebutlah nama kota itu Babel, karena disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan ya, disebarkan Tuhan ke seluruh bumi, supaya bumi merata ya, didiami, tidak hanya di satu tempat saja, tetapi di berbagai macam tempat. Nah, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka saat itu juga. Jadi kita tidak perlu berpikir secara manusia, memakai evolusi. Manusia itu senangnya mencari plesetan, dipleset-plesetkan, dicari-cari supaya gatuk ya, supaya ada hubungannya, diplesetkan. Sedangkan Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan langsung mengacau balaukan bahasa, langsung menciptakan bahasa yang beda sama sekali. Saat itu juga. Demikian juga evolusi. Kadang kita ini keturunan kera.
itu beda banget dengan Tuhan. Kalau kita dibilang kita yang dulu keturunannya kera, berevolusi jadi manusia, itu namanya kita kurang mempercayai, masih menyaksikan kemampuan Tuhan untuk menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Jadi kita ini manusia ini diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan, bukan gambar dan rupa kera. Kera tetap aja kera sampai sekarang ya. Kita lihat di kebun binatang itu ada yang macam-macam, ada cimpanse, ada gorila, ada orangutan, ada bekantan, macam-macam spesiesnya. Mereka tetap saja kera, nggak jadi manusia. Kadang manusia itu merasa sok pintar ya, tahu ilmu pengetahuan alam sampai mempleset-plesetkan sejarah dunia ini, sejarah bumi, asal usul bumi. Tuhan itu yang membuat semuanya. Kita yakin sama Tuhan, makanya kita ikuti apa maunya Tuhan supaya kita diberkati. Tapi kalau kita mengikuti maunya kita sendiri, seturut kehendak kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita nanti diserak-serakkan oleh Tuhan, dikacau balaukan oleh Tuhan. Rencana kita nanti akan dikacau balaukan oleh Tuhan kalau kita hanya mengandalkan rencana kita sendiri, hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, hanya mengandalkan ilmu pengetahuan alam dunia ini. Sementara ilmunya Tuhan itu jauh lebih canggih. Untuk itu janganlah kita terlalu mengandalkan ilmu pengetahuan alam, karena semua ilmu pengetahuan alam ini adalah ciptaan Tuhan juga. Jadi selain ilmu pengetahuan alam, kita juga harus, yang nomor satu adalah percaya bahwa jika Tuhan mau, semuanya dapat terlaksana. Untuk itu kita harus patuh kepada apa yang diminta, apa yang disuruh oleh Tuhan, supaya kita diberkati. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.